Selamat pagi. Di sini saya akan membaca ringkasan dari bab 2 dengan materi perilaku individu dan nilai-nilai. Dengan nama Cecilia Veronica, NIM 19104169902 dari kelas A2 Pagi Manajemen, dosen Adi Mursalin SEMM dan makul yaitu perilaku organisasi. Individu atau manusia adalah unsur yang sangat penting dalam setiap organisasi. Individu adalah subjek dan sekaligus objek dari organisasi. Individu sebagai objek adalah pelaku, penggerak atau motornya organisasi, dan sebagai objek, organisasi berdiri untuk memenuhi sebagian tujuan individu. Individu sebagai objek organisasi perlu selalu ditingkatkan kualitasnya, agar memberikan dampak yang positif dan menguntungkan bagi organisasi dalam pencapaian tujuannya. Menurut Widianto, dalam hasil penelitiannya yaitu terdapat pengaruh yang segmentasi antara perilaku individu terhadap kinerja organisasi. Pernyataan ini dapat diterima akan sehat meningkat individu adalah unsur utama dan elemen penting dalam menggerakkan organisasi dan mencapai tujuan. Tujuan individu dan tujuan organisasi haruslah sejalan atau mendekati. Mustahil bagi seorang individu yang masuk dalam suatu organisasi tanpa mengharapkan suatu imbalan atau keuntungan apapun. Griffin menyatakan bahwa secara kebutuhan pada hakikatnya individu dan organisasi terikat dalam kelompok psikologis. Yang dimaksud dengan kontrak psikologi adalah adanya serangkaian ekspektasi atau harapan yang dimiliki oleh seseorang individu, yaitu yang menyangkut apa yang akan dilakukan untuk organisasi dan apa yang akan diberikan organisasi kepadanya sebagai balas jasa. Pengertian perilaku. Perilaku sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada, baik lingkungan keluarga, masyarakat, adat istiadat, dan budaya, serta lingkungan di mana individu berada. Pengertian perilaku didefinisikan oleh para ahli sebagai berikut. Yang pertama, Toha. Toha menyatakan perilaku adalah suatu fungsi dari interaksi antara seorang dengan lingkungannya. Yang kedua, Octaviana. Octaviana mendefinisikan perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dan dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak nampak, dari yang dirasakan sampai paling yang tidak dirasakan. Yang ketiga, Nontomenejo. Nontomenejo menyatakan perilaku merupakan hasil pada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungan yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Yang keempat, Wawan. Wawan memberi arti perilaku sebagai suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik. Durasi dan tujuan baik disadari maupun tidak. Perilaku adalah kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Yang kelima, Katz dan Rosweining. Katz dan Rosweigy mendefinisikan perilaku adalah cara bertindak yang menunjukkan tingkah laku seseorang dan merupakan hasil kombinasi antara pengembang anatomis, psikologi, dan psikologis. Katz dan Rosweigy. Dari pengertian yang diajukan pada ahli, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perilaku adalah pengetahuan, sikap, dan tindakan individu, baik yang tampak maupun tidak tampak, yang dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada. Pengertian perilaku individu. Perilaku individu adalah
Cikal bakal dari perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan gabungan atau notalitas dari perilaku individu, dan lain-lain yang ada di dalam organisasi. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa perilaku individu adalah segala sesuatu pengetahuan, sikap, dan tindakan yang tampak maupun tidak tampak yang dipengaruhi oleh lingkungan dan perankan dalam kehidupan sehari-hari. Pembentuk perilaku individu. Perilaku individu dapat dibentuk sesuai dengan yang diharapkan ke arah pencapaian tujuan. Menurut Walgito, pembentuk perilaku dapat dibagi dengan 3 cara, yaitu yang pertama, membentuk perilaku dengan conditioning atau kebiasaan. Yang kedua, pembentuk perilaku dengan pengertian atau reasoning. Yang ketiga, pembentukan perilaku dengan menggunakan model, contoh, atau teladan. Pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan biasanya dilakukan dengan kebiasaan diri dengan perilaku yang sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga semakin lama akan semakin terbentuk perilaku yang diharapkan. Pembentukan perilaku dengan pengertian reasoning dilakukan dengan cara memberi pengertian reasoning tentang perilaku yang diharapkan. Perilaku yang diharapkan dapat dilakukan dengan menambah pengetahuan dan memberikan pendidikan dan pelatihan tentang perilaku yang diharapkan. Nilai-nilai dan perilaku individu. Nilai-nilai adalah sekumpulan dari nilai. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan berharga baik kehidupan manusia. Nilai-nilai dan perilaku individu. Nilai-nilai adalah sekumpulan dari nilai. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan berharga bagi kehidupan manusia. Setiap konsep dianggap bernilai adalah jika memiliki arti kebaikan dan berguna bagi individu. Sebaiknya, jika suatu konsep tidak berguna bagi manusia dan tidak memiliki arti bagi kehidupan manusia, maka dianggap konsep tersebut tidak bernilai. Hoda menyatakan paling tidak ada 6 pengertian dari nilai sebagai berikut. Yang pertama, sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidup. Yang kedua, sesuatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna, atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Yang ketiga, suatu kualitas atau tindakan yang membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasi diri, penginterpretasi diri, dan pembentukan diri. Yang keempat, suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Yang kelima, suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku baik dirinya dan orang lain. Yang keenam, suatu objek nilai, suatu hubungan yang tepat dengan suatu sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek nilai mencangkup karya seni, teori, ilmu, teknologi, objek yang disesuaikan, budaya, tradisi, lembaga orang lain, dan alam itu sendiri. Demikian ringkasan bab 2 tentang perilaku individu dan nilai-nilai. Saya Cecilia Veronica mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.